Dari kawasan Tenaga Baru 4 Malang, inilah 107,9 FM Suara Sangkakala, The Voice of Restoration. God's Beloved, berjumpa dengan program Dunia Firman atau Dufan bersama saya, Pastor Kuku. Kali ini saya akan sharing tentang percaya atau tidak percaya Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu penolong. Kita sering mendengar di mimbar atau di dalam percakapan Kristen itu seringkali berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus. Ya, identitas kita adalah orang percaya. Sudah seharusnya, sudah sepatutnya kita percaya kepada Yesus, kepada firman-Nya, dan akan pertolongan Tuhan. Sudah sepatutnya demikian. Tapi ada yang menggelitik nih di dalam Bible, di dalam firman Tuhan, tentang kejadian para murid Yesus. Mereka ini tidak percaya, tapi kok sama Tuhan Yesus diberi mujizat, pertolongan, ajaib. Nah, lalu apakah mending kita tidak percaya? Nah, ini sangat paradoks sekali, sangat kontroversial sekali. Lalu bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan? Mari kita melihat ya. Di dalam Markus pasal yang keempat, ayat 35-41 itu tentang Jesus calms the storm. Yesus meneduhkan, menenangkan badai. Pada hari itu ketika hampir malam, Yesus berkata, mari kita ke seberang. Setelah seluruh orang banyak itu pulang, para murid yang berada di dalam perahu itu membawa Yesus berlayar dan perahu-perahu yang kecil lainnya pun menyertainya. Jadi ada perahu bersama Yesus, juga ada perahu-perahu kecil lainnya, nggak satu. Ayat 37, lalu terjadilah badai angin yang dahsyat, gelombang menghantam perahu itu sehingga perahu itu menjadi penuh dengan air. Yesus ada di buritan sedang tidur memakai bantal. Mereka membangunkan dia dan berkata, Guru, apakah engkau tidak peduli kita celaka? Dia pun bangun dan menghardik angin itu, katanya, diam, tenanglah. Maka angin itu menjadi reda dan sangat teduh. Dan lalu ia berkata, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka sangat ketakutan dan berkata kepada orang lain, siapakah orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepada. Ketika murid-murid menjadi takut karena badai, angin yang dahsyat, gelombang menghantam perahu itu, mereka berteriak, Guru, Yesus, kok tidak peduli? Kami ini mau celaka. Yesus bangun menghardik angin itu, badai itu, diam, tenanglah, lalu reda. Lalu Yesus berkata begini, mengapa kamu tidak percaya? Nah, ini dia. Tidakkah saudara bisa melihat, God's Beloved melihat di sini? Mereka ternyata tidak percaya. Tidak percaya tapi dapat mujizat. Tidak percaya tapi dapatkan keajaiban, pertolongan, badai jadi teduh. Tidak takut lagi. Tapi masalahnya begini. Ketika mereka takut akan badai, badainya diteduhkan. Setelah diteduhkan, mereka takut lagi. Takutnya apa? Ayat 41, sangat ketakutan dan berkata kepada seorang pada yang lain, buat gini, siapa orang ini? Takut badai, lalu takut Yesus. Dasar manusia ya takut aja. Tapi begini, ada kebenaran yang luar biasa. Tidak percaya, tapi ditolong Yesus. Tidak percaya, tapi badai diteduhkan, dapat mujizat. Apa yang mau Yesus ajarkan di sini? Jangan saudara berkata begini, oh, tidak percaya aja ditolong Tuhan. Mending gak usah percaya. Kan pasti ditolong Tuhan. Wah, nanti saudara bisa berkembang. Oh, gak usah berdoa. Tidak berdoa aja ditolong Tuhan. Apalagi mending tidak berdoa. Oh, aku dipelihara Tuhan kok kalau aku gak ngasih perpuluhan atau tidak ke gereja. Mending gak usah ke gereja, mending gak usah perpuluhan. Apakah begitu? Salah, saudara.
Tuhan Yesus tidak mengajarkan kita untuk menjadi anak-anak gampang, menjadi anak-anak yang tidak baik. Tidak demikian. Harusnya begini. Wah, murid-murid Yesus tidak percaya saja, badai diteduhkan, ditolong Tuhan. Apalagi menjadi percaya. Seharusnya levelnya ada di situ tuh. Jadi bukan meremehkan. God's beloved. Apa yang mau ingin saya sampaikan? Yesus kenapa menolong mereka? Karena Yesus datang mengubahkan identitas mereka. Mereka bukan lagi orang Yahudi, orang Israel atau murid-murid biasa. Mereka pilihan. Mereka dipilih Tuhan. Mereka berada dalam naungan anugerah kemurahan Tuhan. Mereka berada di dalam pilihan mereka anak-anak Tuhan. Yesus menolong mereka bukan karena mereka percaya. Mereka tidak percaya loh. Lalu badai diteduhkan. Yesus menolong karena mencintai mereka, mengasihi mereka. Karena Yesus pada waktu itu datang untuk menebus dosa kesalahan mereka. Dan mereka akan dijadikan milik Tuhan. Dan mereka milik Tuhan memang sih. Saudara, jadi seharusnya hari ini iman kita berubah. Pandangan kita berubah, mindset kita berubah. Oh, tidak percaya saja ditolong, apalagi percaya pasti alami lebih lagi mujizat. Nah, seharusnya di situ. Ada firman Tuhan di dalam Mazmur dikatakan begini. Tuhan memberkati mereka yang dicintainya pada waktu tidur. Bukan berarti tidur aja diberkati, mending gak usah kerja, kan diberkati. Keliru. Seharusnya begini. Status kita orang diberkati. Yesus Kristus rela menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Seharusnya begini. Tidur aja diberkati, apalagi aku kerja ya. Tidur aja diberkati, apalagi aku berkarya membuat sesuatu. Saya mau saksi nih. Tadi pagi saya nyiptakan lagu. Nyiptakan lagu, lalu saya share, gitu. Ada orang diberkati. Saya ciptakan lagunya, padahal lagunya ngerok gitu ya. Tiba-tiba saya ditransferi, saya dikasih berkat. Saya cuma gini, wah, puji Tuhan. Saya bikin lagu, saya aransemen, tiba-tiba berkati. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Aku minggu ini aku mau melayani Tuhan lebih lagi. Aku butuh duit nih. Masa minta-minta, tapi Tuhan seakan berkata, apa yang ada padamu? Tongkat. Apa? Ya sudah, saya ciptain lagu baru tadi pagi. Bikin lagu, tiba-tiba saya dikasih berkat lumayan. Itu kalau jadi berkatnya ini kalau saya beli kerupuk gitu ya bisa mendapatkan 10 keranjang lah, lumayan. Ya, Tuhan itu baik. Nah, artinya begini. Tuhan memberikan kepada saya hati percaya. Oh iya ya, ada sesuatu yang Tuhan taruh di dalam diri kita. God's beloved, saya mau sampaikan. Engkau itu sudah diubahkan statusmu ketika Yesus mati di atas kayu salib. Dia menebusmu. Statusmu bukan orang berdosa, tapi orang yang telah dibenarkan, dikuduskan milik Tuhan. Engkau under grace in Christ. Statusmu inilah yang membuat Tuhan konsisten dengan pertolongan dan mujizatnya untuk menolong saudara. Engkau bisa tidak percaya karena beratnya masalahmu. Murid-murid Yesus beratnya badai, mau percaya aja sulit. Tapi bukan berarti mereka tidak percaya Yesus. Mereka tetap percaya Yesus sehingga berteriak kepada Yesus. Tetapi ternyata menurut Yesus, murid-murid ini tidak percaya. Tidak percaya saja, ditolong Tuhan. Saudara, Yesus sedang ajarkan, ayolah, kamu jangan mempermalukan Tuhan. Sebagai anak-anak mesti jadi berkat. Tunjukkan di sikap hidupmu, respon hidupmu, jalan hidupmu, baik perkataan perbuatanmu, itu sebagai orang percaya. Itulah maunya Tuhan. Jadi kita ini bukan orang-orang sembarangan. Oh, gak usah ke gereja deh, gak diberkati. Salah. Aku diberkati ya. Justru aku rajin ke gereja. Wah, aku gak usah ngasih perpuluhan aja diberkati kok. Loh ya, keliru loh saudara. Wah, maaf, saya kok bahasa Jawa. Seharusnya gini, justru karena aku diberkati, aku mau mengucap syukur. Dengan aku memberi persembahan, persepuluhan atau memberikan persembahan. Seharusnya gitu dong. Wah, kan aku kan anak Tuhan. Masa aku gak berdoa? Aku mesti rajin doa. Itulah orang-orang yang hidup di bawah anugerah. Jadi kesimpulannya, kita sudah ditebus, identitas kita anak-anak Tuhan. Tidak percaya saja, itu ditolong Tuhan. Apalagi percaya. Dan orang yang percaya
anak-anak Tuhan pasti tidak hidup sembarangan dengan meremehkan, oh mending tidak percaya saja. Enggak. Justru menunjukkan melalui sikap hidup, perkataan, perbuatan sebagai orang percaya. Saudara sebagai orang tua punya anak, kalau anakmu nggak percaya kepadamu, engkau tetap kasih makan. Tapi padahal dia belum tentu percaya kepadamu. Tetapi ketika mereka bertumbuh dewasa percaya kepadamu, oh iya ya, kau banggakan sebagai orang tua. Nah Tuhan pun juga mau gitu. Tuhan mau bangga kepadamu dengan cara engkau memuliakan Tuhan, dengan cara hidupmu menunjukkan sebagai orang yang percaya. Yeshua Masiah, bless you.